Jadi sabar itu sebetulnya tidak ada batasnya. Makanya karena saking sulitnya sabar nggak ada batasnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Ayo mangga tuh, udah disiapin langsung minumannya tadi. Alhamdulillah di sini mah otomatis. Makanya aku teh kenapa senang curhat ke sini. Iya, senang curhat ke sini teh gini Pak Ustadz. Makan siang. Suka dibungkusin malah. Soalnya tuh mangga di. Nanti dulu dong, kan ngobrol dulu yang tadi teh ya, iya kan. Nih Bapak pemirsa di rumah nih, terima kasih nih masih bersama kita di sini di Siraman Kolbu. Nih, permasalahan yang dihadapi oleh Desvita mungkin dan pastilah ya, tapi beda-beda. Ya. Manusia masih hidup pasti ada masalah. Pasti. Justru ketika manusia hidup itu dikasih masalah. Semua masalah itu kan sama ukurannya, bobotnya. Jadi semua orang itu pasti ngerasa susah. Tapi ketika sudut pandangnya bahwa menghadapi ujian ini tadi yakin, insya Allah ya. Kalau seandainya kita dekat sama Allah, bertakwa sama Allah, kan ada ayatnya gini. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu mah taat aja sama Allah. Masalah sesulit apapun Allah akan kasih jalan keluarnya. Tuh, itu kan janji Allah. Dan mengenai masalah rizki, yang biasanya kan orang tuh rizki itu Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga-duga. Ya itu mah kalau kesulitannya dari Allah langsung. Gimana kita dapat kesulitan dari tingkah pola orang lain. Misal tiba-tiba kayak kemarin lah ya beberapa bulan lalu minyak sulit. Minyak susah. Ternyata kesulitan itu ditimbulkan gara-gara keserakahan orang. Iya. Kan kesel Ustaz. Betul. Betul. Justru begini. Bagaimana Allah mengalirkan rezeki, bagaimana Allah memberikan ujian, itu juga sebetulnya banyak dari orang-orang. Jadi mengalirnya dari orang sistemnya. Misalnya gini, Allah ngalirin rezeki, kan kita kerja nanti seakan-akan ada orang yang ngasih, padahal kan itu dari Allah. Nah ujian juga seperti itu. Ada orang yang ngeselin banget, seakan-akan orang itu yang ngasih ujian, padahal Allah yang ngasih. Jadi kalau kita sudut pandangnya ini tuh ujian dari Allah ya, jadi orang ini cuman dipilih oleh Allah untuk mendatangkan kekesalan buat kita. Jadi kekesalannya tapi seluruh masa Indonesia ya. disebut jadi utusan Allah. Begini, bukan utusan, tetapi orang-orang inilah yang ketika dia tidak mau masuk yang namanya perintah Allah, dia otomatis menjadi orang-orang yang menjadi wakil ujian-ujian nanti lewat dari mereka ini. Karena mereka itu orang-orang yang tentu akan lebih mendengarkan bisikan-bisikan setan dan lain-lain. Pak Ustadz, benar nggak sih kalau katanya dengan kesabaran yang kita miliki, setiap ujian itu nantinya akan membawa keberhasilan buat kita. Tapi kan si sabarnya itu bener, si sabarnya ini teh sampai di mana gitu Pak Ustadz titiknya kita harus meyakini bahwa kita masih harus sabar gitu. Sabar. Makasih ya. Sabar teh. Mau minum nanti aja deh, ngobrol dulu. Kalau kita lihat arti sabar tuh sobaro itu artinya menahan diri. Apa sih yang sebetulnya ditahan? Yang ditahan itu dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Jadi sabar itu sebetulnya tidak ada batasnya. Makanya karena saking sulitnya sabar nggak ada batasnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Nah sabar itu pertama, ketika permasalahan muncul, ya. Kita itu harus kemudian sabar itu dalam rangka sabar, kita harus klarifikasi tabayun. Jadi ini masalahnya seperti apa sebenarnya. Itu sabar yang pertama. Jadi pas pertama ada, nanti. Lihat dulu masalahnya ini seperti apa. Jadi jangan langsung bereaksi. Itu satu. Yang kedua kemudian ketika benar nih ternyata kondisinya buruk, ya kondisi yang tidak kita sukai, kaitkan dengan Allah. Ya kita langsung berdoa, mohon sama Allah. Ya Allah, lindungi saya dari semua permasalahan yang ada dan lain-lain. Yang ketiga, sabar itu bentuknya apa? Menahan diri kita agar supaya nanti kita tidak kemudian berlaku panik, ya kan? Iya. Panik kan salah satu yang tidak bagus tuh. Kemudian marah-marah, kesel, apalagi menggunakan kekuasaan. Kan gitu menggunakan kekuasaan tuh. Misalnya, kamu ya saya pecat. Nah ini nanti dulu harus tahan dulu. Jangan kemudian kalau misalnya ada sesuatu bereaksi langsung kita pengen bicara gitu. Itu bahaya. Kalau emosi itu biasanya bicaranya jadi nggak benar, nggak pada tempatnya. Kan kata Rasul,
falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mending diam aja. Gitu. Tapi Ustadz maaf ya, kadang orang kalau kita bicara seperti yang Ustadz sampaikan gitu, bukan saya, orang lain. Orang lain emang nggak gitu. Enggak, bisa orang ngomong gini, teori, ngomong mah gampang, prakteknya mah susah. Ini mah orang, bukan Irfan. Bukan, iya. Misal ada orang nih, punya rumahnya kebakaran, hartanya habis, keluarganya meninggal semua, mau sabar gimana? Iya Pak Ustadz. Hikmahnya sebelah mana kalau misalnya seperti itu? Udah kehilangan harta, kehilangan orang yang disayang, gimana sabarnya Pak Ustadz? Nih, yang menariknya tuh begini ya, maksudnya menarik tuh gini. Pasti buat kita mah ada teori itu teh. Teori lah, susah tuh. Tapi ketika ngelihat ada orang yang memang kena, yang kemudian bisa sabar, di situ makanya kita langsung, ya Allah ya Rabb, ada orang yang diuji dan ada orang yang sabar. Telah nampak kebenaran orang-orang yang sabar. Coba. Iya. Coba lihat sekarang pandemi aja, pandemi. Emang nggak banyak sekali orang yang ditinggal sama orang-orang yang disayanginya, keluarganya semuanya. Coba. Apa mereka kemudian nggak sabar tuh? Padahal kenanya hanya gara-gara adalah orang dekatnya masuklah, ada cuman karena sepele tiba-tiba terpapar virus. Kan orang tuh bisa kesel, bisa nggak nerima gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat, kan banyak orang-orang juga yang lulus lewat dari itu dengan sabar dan ikhlas. Belum lagi pandemi, terdampak ekonomi, baru buka usaha, hancur usahanya. Coba. Atau yang kerja akhirnya harus di PHK. Banyak. Ini sekarang ini tahun-tahun ujian. Tahun pandemi itu saya lihat itu tahun ujian di mana ternyata ya, kalau kita lihat ini saat orang itu paling banyak nge-browsing tentang Allah, tentang doa. Ya, seluruh dunia itu ternyata ada riset pada saat pandemi yang di-browsing yang paling banyak apa? Doa dan Tuhan. Iya pantesan banyak teman-teman saya justru berhijrah ketika masa pandemi ini. Betul, kan? Aku juga salah satunya kan gitu. Iya. Coba. Betul, dan ketika ada tingkat kesulitan tuh lihat yang lebih sulit daripada kita. Lihat sikapnya, dia sulitnya lebih dari kita, sabarnya kok bisa jadi lebih dari kita juga gitu. Terus lebih dekat dengan Allah karena banyak teman-teman kita, saudara kita yang cep dicabutnya itu gampang gitu. Coba lihat ya. Kenapa coba? Karena pada saat pandemi kemarin ini, ya sekarang juga masih, tapi insya Allah sudah mulai longgar. Coba lihat, sudah tidak ada lagi orang yang bisa kita gantungkan. Coba, kita mau minta tolong, sehebat-hebatnya orang, nggak dapat rumah sakit. Iya, padahal dia tuh udah kurang apa, boken, jabat segala, nggak dapat rumah sakit, nggak dapat oksigen. Oksigen yang biasanya gratis harus ini harus beli. Bayar, bahkan akhirnya bersyukur karena kesulitan itu. Makanya karena semua orang nggak ada lagi yang bisa digantungkan, nggak ada yang bisa lagi diminta tolong, semua orang juga lagi susah. Ini seekonomi ini susah, mau minta tolong, ini juga lagi susah, tetangga lagi susah, kawan-kawan saudara lagi susah. Coba. Karena tidak ada lagi semua yang bisa digantungkan, Allah seakan-akan pengen ngasih tahu tuh sama orang. Nih orang, kamu tuh jangan sombong. Sama yang nggak kelihatan. Kasih virus kecil yang nggak kelihatan, tiba-tiba tuh kamu sombong. Kayak Raja Namrud, ingat nggak Teh? Raja Namrud kan sombong sekali. Nabi Ibrahim bakar katanya. Meninggalnya kenapa? Masuk serangga ke dalam telinga. Oh gitu? Iya, jadi nggak usah dikirim pasukan yang besar gitu untuk mengalahkannya, nggak usah. Kata Allah tuh, nih saya kirim makhluk yang benar-benar kecil. Nggak dihitung, meninggalnya masuk betul. Jadi dia karena sombongnya mana nggak ada yang bisa ngalahin. Siapa coba? Nabi Ibrahim aja kemudian, udah dah bakar aja semua. Waduh, sewenang-wenang semua. Meninggalnya mah dimasukin aja serangga ke sini, udah selesai. Nah itu satu orang. Nah kita berjamaah satu dunia. Iya, seluruh dunia ya. Nah makanya ya innalillahi, kita harus ngambil hikmahnya, ibrahnya apa? Bahwa seakan-akan ini kita harus kemudian semua nih pemirsa, semua kita tuh seakan-akan harus muhasabah. Di dalam pandemi ini ya Allah, kita nih terlalu sombong gitu orang teh ya. Gak lagi kemudian mengkaitkan kepada Allah. Kadang-kadang masjid-masjid juga penuh teh hanya karena terjebak pengen sholat aja. Padahal mah hati teh mikir kemana, ini kemana gitu. Pemirsa di rumah juga mungkin ngerasain juga ya. Malah mungkin banyak juga mungkin pemirsa di rumah yang pada akhirnya nggak bisa nerima dengan menyalahkan kondisi dan keadaan, Pak Ustadz. Bener nggak sih? Pasti di rumah juga gitu. Ini mah gara-gara pandemi nih usaha jadi ditutup. Biasanya orang boleh duduk nongkrong lama di rumah makan. Ini mah
bolehnya cuma dibawa pulang, kadang-kadang cuma pakai ojek online, iya kan tuh. Ya, jadi gini aja, kalau kita merasa susah, sulit, mendingan lihat lingkungan sekitar, banyak lihat orang-orang lain yang lebih sulit dari kita, supaya kita timbul bersabar, bersyukur, dan berusaha lebih lagi gitu ya. Iya. Nah, tapi Pak Ustadz, gimana kalau orang yang kadang kerjanya tuh giat banget, kerjanya tuh bisa bangun subuh, pulang malam, terus besok subuh udah bangun lagi kerja dapat duit tapi dia lupa ibadah. Itu tuh kesuksesan atau justru kesulitan sebenarnya Pak Ustadz? Paling kesel yang gak ibadah justru yang sukses. Ya kan? Pasti yang di rumah langsung gini. Makanya bener banget Airman. Makanya kita mah ya harus paham. Kalau kita paham, gak akan deh kita iri sama orang itu. Kenapa coba? Begini, sebetulnya ketika orang itu bekerja keras, dapat hasil semuanya, sukses, kaya raya gitu. Itu teh sebetulnya Allah tuh pengen ngasih semua hasil kerja. Kan kerja keras tuh bagus. Iya. Hasil kerja kerasnya walaupun tidak diniatkan kepada Allah, ini sifat Allah yang maha pengasih ya. Walaupun tidak diniatkan karena Allah, tidak diniatkan ibadah, dia kerja dapat sukses. Allah tuh pengen, ini kan bagus. Ya udah saya kasih nih dunia buat kamu. Tapi akhirat, no. Kebahagiaan dunia mah cuma seuprit. Ya dunia mah cuma seuprit. Sekarang gini, sekarang ya, nih Irfan, rumah sebetulnya berapa besar sih yang dipunyain? Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ya, dia mendapatkan surganya tuh 10 kali lipat bumi dan langit luasnya. Masya Allah, 10 kali lipat bumi dan langit. So, teh sekarang mau tidur guling-gulingan se-Jakarta gitu. Ya kan kalau misalnya punya rumah 10 kali lipat bumi, coba mau diapain? Iya benar-benar. Saking besarnya itu. Nah jadi itu nyapu. Dari apa nyapu rumah ini? Sana udah 2 tahun lebih. lebih ya kalau pas balik anak udah kuliah. Iya. Makanya kalau kita ngelihat itu semuanya, kita tuh seakan-akan tergiur sama ya itu tadi. Wa mal hayatud dunya inna mata'ul gurur. Jadi kita itu ngelihat yang namanya dunia itu seperti yang betul, padahal ini permainan belaka. Ini tuh hanya sebetulnya cuma setitik aja. Iya. Itu. Nah, jadi jangan iri ke situ karena apa? Karena sebetulnya Allah tuh pengen kita itu kerja yang benar, tetapi semuanya dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Sholat jangan ditinggalin, yang wajib-wajib dan supaya apa? Ini dunia kamu dapat. Tapi akhirat juga kamu kan dapat. Itulah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan jangan mampir ke azaban nar tadi. Makin azaban. Jangan mau mampir. Yang paling ngiri mah kalau ngelihat ada orang kaya udah gitu soleh, ahli ibadah ya. Tapi tetap di balik itu semua juga pasti punya kesulitan tapi dia ditampakkan seperti itu ya. Betul. Jadi gini, orang-orang yang sabar nih ya. Itu masuk ke dalam bab ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang ikhlas itu kan kholaso itu artinya kalau secara lugas secara kata itu murni. Jadi ikhlas itu memurnikan. Apa yang dimurnikan? Mukhlishina lahuddin, yang dimurnikan itu agama. Agama itu apa sih? Din itu danaya dinu itu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, mukhlishina lahuddin adalah orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah, orang-orang yang ikhlas ini ketika dia mendapatkan masalah atau ketika dia mendapatkan kesenangan, buat dia itu sama saja. Karena dua-duanya adalah ujian. Jadi dia waspada terhadap apapun kesenangan yang dia terima dan apapun kesulitan yang dia terima. Karena ini adalah ujian. Seperti AA atau Teteh lagi ujian, pasti kan waspada nih. Aduh, jangan-jangan soal jebakan nih, coba-coba apa kan gitu. Iya, benar-benar. Makanya dia menampakkan dirinya juga dengan hati yang kemudian udah aja semua yang senang sedih itu ujian, punya nggak punya ujian, udah ikhlas aja. Nah jadinya nggak ada beban gitu. Lapangkan dada, jadi jangan sempit. Kalau kelihatan, coba lihat, ini kayak yang senyum-senyum gini loh Mirsa. Tapi sebetulnya ini muka-muka bermasalah sebetulnya. Aduh, Pak Ustadz tahu aja. Nanti mau minta caranya sama Pak Ustadz gimana caranya ketika mendapatkan kesulitan kita sampai pada titik ikhlasnya, bukan cuma sekedar sabar. Cari tahu juga dari kisah-kisah zaman dulunya. Tuh, bener, Nabi dan lain-lainnya.